Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Kajian Islam dan Aswaja akan menjelaskan tentang penyebaran Islam di Nusantara dan juga Islam oleh para wali songo. Dan kelompok kami ada Ziki Mutawakil, dan selanjutnya ada saya Laila Fitria dan juga Fahmi Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, ada teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Kedua, teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi. Pencetus dari teori ini adalah Husain Jayadiningrat, sejarawan asal Banten. Semua teori di atas masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Fitria akan menjelaskan penyebaran Islam oleh para wali songo. Wali songo adalah sebutan bagi 9 orang wali yang berperan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Setiap wali memiliki sebutan yang disesuaikan dengan tempat tinggal dan wilayah penyebarannya. Meski namanya sangat terkenal, tetapi belum banyak yang tahu sejarah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Masyarakat Jawa kerap menyebut Wali Songo sebagai sunan yang berarti orang yang terhormat. Misalnya Sunan Ampel, Sunan Bonang, hingga Sunan Kalijaga. Wali artinya adalah wakil, sedangkan Songo berarti 9 dalam bahasa Jawa. Wali Songo dapat diartikan sebagai 9 wakil atau wali Allah SWT, maka Wali Songo memiliki arti 9 orang yang telah mencapai tingkat wali. Kesembilan orang tersebut memiliki derajat tingkat tinggi yang mampu mengawal bawahan hawa songo atau mengawal 9 lubang dalam diri manusia sehingga memiliki peringkat wali seperti yang dijelaskan di Al-Quran mengenai segolong orang atau ulama yang mampu menyebarkan agama Islam dan mampu mencegah kemudorotan, tertera di surah Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum mangkum ummatun yad'una ilal khairi wa yad'una bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berikut ini daftar nama wali songo dan wilayah penyebarannya. Pertama ada Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim bersama adiknya Sayyid Ali Murtado. Ia datang ke Pulau Jawa pada 1443. Nama Ampel diambil dari daerah bernama Ampel Denta, daerah rawa yang dihadiahkan Raja Majapahit kepadanya. Di tempat ini Sunan Ampel menyebarkan agama Islam dengan mulai mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia wafat pada tahun 1491 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Kedua ada Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Magdum Ibrahim. Ia adalah anak dari Sunan Ampel dan cucu dari Maulana Malik Ibrahim. Mulanya ia berdakwah di Kediri yang kala itu penduduknya hanya beragama Hindu. Kemudian ia menetap di Desa Bonang, Lasem, Jawa Tengah, Sunan Bonang. Kemudian mendirikan pesantren yang dikenal sebagai Waktu Layar. Ia wafat pada 1525 dan dimakamkan di Tuban, sebelah barat Masjid Agung. Yang ketiga ada Sunan Derajat. Raden Qasim merupakan nama asli dari Sunan Derajat, yang kemudian mendapat gelar menjadi Raden Syarifuddin. Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan juga saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat berdakwah di sebuah desa bernama Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Namun desa ini kemudian dijadikan sebagai sebutan Sunan Derajat. Semasa menyebarkan agama Islam, ia mendirikan musola atau surau yang dimanfaatkan sebagai tempat berdakwah. Yang kelima ada Sunan Giri, adalah pendiri kerajaan Giri Kedaton. Ia memiliki nama asli Maulana Ainul Yakin.
Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dan yang kelima ada Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Daerah yang ditujunya adalah Desa Sambalo, desa yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Sunan Gresik meninggal pada 1419 usai membangun pondokan yang digunakan sebagai tempat belajar agama di Leran. Yang keenam ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Ia berdakwah di daerah Cirebon, mendirikan kerajaan dan melepaskan diri dari pengaruh Pajajaran. Hal itu membuat Sunan Gunung Jati menjadi wali Songo yang memiliki kedudukan sebagai raja. Dan yang ketujuh ada Sunan Kalijaga. Tokoh wali Songo berikut adalah Sunan Kalijaga yang lahir pada 1401. Nama kecilnya adalah Jaka Said dan sering disebut sebagai Raden Mas Said. Wilayah tempat berdakwahnya tidak terbatas sebab ia adalah seorang mubalik keliling. Namun semasa hidup ia lama menetap di Kadilangu, Demak. Sunan Kalijaga diperkirakan hidup lebih dari 100 tahun. Ia juga memiliki peran penting dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Selanjutnya nomor ke-8 yaitu Sunan Kudus. Lahir, besar dan meninggal di kota Kudus. Membuat Ja'far Shodiq disebut sebagai Sunan Kudus. Ia berdakwah di tengah masyarakat yang menganut agama Hindu dan Buddha. Hal itu membuatnya menerapkan strategi dakwah dengan menghargai adat istiadat yang lama dianut warga sekitar. Salah satunya membangun masjid dengan bentuk menyerupai candi memiliki umat Hindu. Pada 1550 Sunan Kudus meninggal saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus. Yang kesembilan ada Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama kecil yaitu Raden Pratowo. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia memiliki daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Muria menyebarkan melalui para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Adapun nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, sekitar 18 km ke utara kota Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Abdillah. Saya akan melanjutkan materi tentang metode dakwah Wali Songo. Dakwah para Wali Songo yang merupakan 9 orang wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa pada abad ke-15 hingga ke-16. Memiliki model dan karakteristik yang unik. Berikut beberapa model dan karakteristik dakwah para Wali Songo. Yang pertama, dakwah melalui kesalehan pribadi. Para Wali Songo menunjukkan contoh kesolehan pribadi yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hidup sederhana, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga mampu mempengaruhi masyarakat sekitar untuk mengikuti jejak kebaikan mereka. Yang kedua, dakwah melalui kehidupan sosial. Para Wali Songo aktif dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa pada masa itu. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan sosial seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam. Yang ketiga, dakwah melalui keterbukaan dan toleransi. Para Wali Songo dikenal karena setiap toleransi dan keterbukaan mereka terhadap budaya lokal Jawa. Mereka mampu mengakomodasi nilai-nilai budaya Jawa yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mempermudah penduduk pribumi menerima agama baru. Dan yang keempat, dakwah melalui pendidikan. Para Wali Songo Para Wali Songo mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam. Mereka mengajarkan ajaran agama Islam secara sistematis dan menyeluruh kepada para santri, sehingga menciptakan generasi penerus yang memiliki pemahaman agama yang kuat. Yang kelima, dakwah melalui seni dan budaya. Para Wali Songo menggunakan seni dan budaya Jawa mereka sarana untuk menyebarkan ajaran Islam.
Mereka menggabungkan unsur-unsur seni tradisional Jawa dengan ajaran Islam seperti wayang kulit, gamelan untuk memperkuat dakwah mereka. Dan yang terakhir, dakwah melalui kepemimpinan. Para wali songo memiliki kepemimpinan yang kuat dan dihormati oleh masyarakat Jawa. Mereka menggunakan otoritas dan pengaruh mereka untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kebaikan dalam masyarakat. Dengan model dakwah yang berbasis pada kesolehan pribadi, kehidupan sosial, keterbukaan, pendidikan, seni dan budaya, serta kepemimpinan, para wali songo berhasil menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat Jawa pada masa itu. Kehadiran mereka memberikan kontribusi besar dalam pembentukan identitas Islam Nusantara yang kaya dan toleran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi melalui jalur perdagangan dan interaksi antar budaya. Pedagang Arab, India, dan Tiongkok berperan penting dalam penyebaran Islam di wilayah pesisir.